Baik, selamat bertemu, salam sukses buat semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau sama-sama mempelajari apa yang disebut dengan PPI atau Programmable Peripheral Interface atau interface yang dapat diprogramkan. Ya. PPI yaitu Programmable Peripheral Interface. Kapan kita butuhkan ini? Apabila sebuah mikroprosesor atau sebuah sistem mikroprosesor membutuhkan rangkaian tambahan atau membutuhkan sebuah kontrol untuk mengontrol rangkaian tambahan di luar mikroprosesor itu. Sebab tidak mungkin mikroprosesornya kita pakai untuk mengontrol hal-hal yang lain, kecuali kita menambahkan yang namanya PPI atau interface. Nah, interface atau PPI yang biasa dipakai atau yang sangat banyak dipakai dan sangat populer adalah Intel 8255. Saya ulangi sekali lagi, Intel 8255. Inilah yang disebut dengan PPI atau interface yang dapat diprogramkan. Nah, di dalam menambah rangkaian pada sebuah sistem mikroprosesor, entah mikroprosesor apa saja, entah yang menggunakan CPU C80, entah yang menggunakan CPU 8088 atau lain-lain, tetap membutuhkan PPI ini atau PPI ini, yaitu membutuhkan rangkaian khusus yang berhubungan dengan ini, yang berhubungan dengan PPI, yang dihubungkan ke sistem mikroprosesor. Nah, pada kesempatan ini sesungguhnya kita ingin menjelaskan atau kita harus memahami bahwa yang pertama kita membutuhkan program, ya. Nanti kita membutuhkan program. Di dalam program itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua, kita butuhkan rangkaiannya. Bagaimana cara merangkainya? Rangkaian apa saja atau komponen apa saja yang dibutuhkan. Nah, yang berhubungan dengan program, kita kenal apa yang disebut dengan control word. Saya ulangi sekali lagi, kita harus memahami apa yang disebut dengan control word. Control word ini adalah data atau perintah yang diisi ke dalam register pertama kali kita membuat program. Ya, dalam membuat program untuk mengontrol rangkaian tambahan dalam sebuah mikroprosesor atau bahkan komputer juga, kita membutuhkan apa yang disebut dengan control word atau CV. Yang kedua, di dalam rangkaiannya, saya ulangi, control word ini berguna untuk mengontrol output atau input dari piranti ini, dari chip ini. Ya, kemudian setelah control word itu kita gunakan untuk mengontrol mana yang sebagai output, mana yang sebagai input. Lalu kita gunakan lagi apa yang disebut dengan control register. Control register adalah satu byte data yang digunakan, satu byte data dalam bahasa mesin yang digunakan untuk mengontrol chip select atau menghidupkan chip select. Nah, chip select ini kita lihat di ujungnya menggunakan active low. Jadi kalau diberikan 0 atau logika 0 pada chip selectnya, maka dia akan aktif. Berarti chip ini aktif, siap bekerja, tinggal dimasukkan data. Jadi ada dua yang harus dimasukkan dalam program. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bentuk fisik atau pin configuration daripada 8255 ini adalah seperti ini.
ya. Chip ini terdiri dari 40 pin, ya. Pin 1 sampai 20, kemudian pin 21 sampai 40. Jadi pin 1 sampai 40. Nah, masing-masing pin ini memiliki nama masing-masing, yaitu yang terdiri dari seperti rangkaian dalamnya ini. Ini ada rangkaian dalam dari pin-pin ini, ya. Jadi port A-nya ada port A, kemudian chip select-nya, chip select yang ada di bawah ini, kemudian ground-nya, kemudian ada alamat, ada port alamat, ya, bukan port alamat tapi pin alamat 0 A0 dengan A1, kemudian port C-nya, ya, ada port C-nya di sini, kemudian port B sampai di sini, kemudian datanya. Masing-masing port ini adalah 3 port, yaitu port A, B, C, ya, A, B, C, masing-masing 8 bit. Jadi masing-masing dua karakter bahasa mesin atau 1 byte, masing-masing 1 byte, jadi 8 bit. Kemudian datanya juga ada 8 bit juga, mulai dari data 0, D0 sampai dengan D7, ada 8 bit juga. Lalu ini sambungan port A-nya, jadi port A, port C, kemudian port B. Inilah bentuk pin atau konfigurasi pin atau konfigurasi kaki atau terminal dari 8255. Lalu rangkaian dalamnya seperti ini. Rangkaian dalamnya adalah data D0 sampai dengan D7. Ada sebuah bagan buffer namanya di sini. Kemudian ada kontrolnya, ya. Kontrolnya mulai dari read, write, address A0, A1, reset, dan chip select. Kemudian ini dibagi menjadi 2, ada grup A dan grup B. Masing-masing mengontrol. Kalau grup A ini mengontrol port A dan port C upper atau port C tinggi, yaitu C4 sampai C7. Kemudian B-nya, ya, grup B-nya adalah mengontrol port B dan port C lower atau C0 sampai dengan C4. Nah, ini bentuk rangkaian dalamnya. Sekarang kita teruskan ke yang saya sebut tadi. Apa sih yang disebut dengan CV atau CW dan CR atau control word dan control register? Yang disebut dengan control word adalah isi data pertama kali dihidupkan. Ya, jadi mulai datanya tadi, data D0 sampai dengan D7 ada 8. Masing-masing D0 sampai D7 ini ada artinya. Ya, ada artinya. Contoh misalnya, seandainya kalau D0-nya misalkan isinya 1 logika, atau ada 2 logika ini, logika 1 dan 0. Kalau D0-nya berisi 1 berarti dia sebagai input, ya. Port C lower-nya sebagai input, ya. Sekali lagi, port C lower-nya sebagai input kalau D0-nya 1. Dari mana D0-nya 1? Ya data yang nanti kita isi di dalam registernya, di dalam alamat D, data yang pertama kali. Kalau D0-nya 0 berarti dia sebagai output. Demikian juga D1. D1 itu adalah untuk port B sebagai input kalau 1, port B sebagai output kalau 0. Kemudian yang D2-nya ini juga memilih atau model selection, memilih mode. Ya. Jadi memilih modenya ada 3, ya. Di sini kalau 0 berarti mode 0, kalau 1 berarti mode 1. Mode 2-nya ada di bawah. Kemudian kalau misalkan D3-nya 1 berarti port C tingginya adalah port C tinggi itu 7, 6, 5 dan 4. Ya. Dia sebagai input berarti 1. D3-nya 1. Kemudian sebagai output kalau D3-nya 0. Kemudian D4-nya ini juga untuk port A. Port A sebagai input kalau 1, port A sebagai output kalau 0. Kemudian D5 dan D6-nya itu
untuk mode yang tadi saya bilang ada 3 mode. Jadi 00, D5 dan D6 nya 00 semua, maka modelnya mode 0. Kemudian kalau 01 berarti modenya mode 1. Kalau 1 tidak jelas, 1 bisa 11, bisa 10, berarti mode 2. Kalau D7 nya dia berfungsi sebagai mode set flag. Set flag ini atau register flag ini dia berfungsi pada saat penjumlahan dan sebagainya. Dia akan aktif apabila 1. Kalau 0 misalnya dia tidak aktif. Itu arti daripada D ini. D yang diisi program pertama kali. Ya. Sekarang kita lanjutkan di yang saya katakan tadi, control word, ya, ada control wordnya. Kalau seperti ini kita isi data pertama kali, misalnya 100 semua. Ini 100 ini adalah 80. Ya, ini kalau diterjemahkan 10000. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa mesinnya 80. Atau gambar bagannya seperti ini. Kalau datanya bisa sebagai input, bisa sebagai output karena anak panahnya 2 arah. Kemudian power port C uppernya, ya, port C uppernya sebagai output, port C lowernya juga sebagai output, kemudian port B-nya sebagai output. Jadi ini sebagai output semua. Maka datanya tadi, yaitu data yang pertama kali diisi adalah 80. Bagaimana cara mengisinya? Ya, kita lihat di dalam program. Ya, nanti kita lihat dalam program selanjutnya. Nah, yang saya maksudkan tadi ini D. Jadi misalkan D7-nya, ya, 1 berarti aktif. Kemudian 5 dan 6-nya misalkan 00 berarti mode 0. Kemudian D4-nya misalkan ini D4-nya adalah 1, maka port A-nya sebagai input dan seterusnya dan seterusnya. Nanti di dalam penjelasan control word yang berikut akan lebih tahu lagi, lebih memahami lagi. Contoh misalnya ini. Oh, ini tadi contoh dalam program. Misalkan kita buat program dalam bahasa basic untuk Z80, ya, untuk mikroprosesor yang menggunakan CPU Z80, alamat untuk RAM-nya, untuk mengisi program atau alamat RAM itu biasanya 1800. Jadi pada alamat awal ini 1800 ini pada RAM-nya kita isi register A-nya dengan 82. 82 ini berapa nanti kita lihat, yaitu di sini mengisi akumulator dengan data 82. 82 inilah tadi yang saya sebut sebagai control word. Ya, 82 ini adalah control word dalam membuat program kontrol untuk rangkaian tambahan pada mikroprosesor, pada sistem mikroprosesor. Kemudian kalau 43 ini out 43 berarti dia menggunakan kontrol register. Jadi kontrol registernya diisi dengan A tadi. Jadi kontrol A82 ini dimasukkan lagi ke memori dengan alamat pada alamat 43 ini. Ya, pada alamat 43. Begitupun kalau program berikutnya kita isi lagi input. Ya, input ini 41 ini dari mana, kemudian 40 dari mana, kita lihat pada kontrol register. Ya, kita lihat pada kontrol registernya. Ya, jadi itu semua control wordnya yang sudah dijelaskan. Untuk kontrol register selanjutnya kita gunakan, kita lihat data atau artikel yang dipakai. Untuk kontrol registernya adalah adanya di dalam, ya, ini bagian dari control wordnya. Jadi misalkan seperti ini, 80 tadi sudah jelas, yaitu ini sebagai input atau sebagai output, bisa input bisa output, dan semuanya ini sebagai output. Kalau misalkan ini input, D-nya atau datanya bisa sebagai input, bisa sebagai output, kemudian A-nya sebagai output, C uppernya output, kemudian C lowernya input, kemudian B-nya sebagai input misalnya, berarti kita menggunakan 81.
Ini artinya 81 ini. Kenapa? Ini 8 sampai di sini, kemudian ini 1. Ya. Saya harap semuanya sudah bisa menerjemahkan atau mengkonversi bilangan biner atau bahasa rangkaian ke bilangan heksadesimal, karena ini bilangan heksadesimal bahasa mesinnya. Demikian juga kalau ini misalnya ini 83, 8 kemudian 0011 berarti 3, berarti 83. 83 ini adalah control word untuk, ya, datanya bisa sebagai input, bisa sebagai output, jalur data tadi. Kemudian outputnya ada pada C upper, ya, yaitu 4 sampai dengan 7, dan port A. Kemudian port B-nya sebagai input dan C lower-nya sebagai input. Dan seterusnya seperti itu, ada sejumlah control word yang bisa dipakai. Ini sudah ada bagannya dan sekaligus ketentuannya, bahwa control word sekian, outputnya apa, inputnya apa, control wordnya apa, sudah ada di dalam data ini, tinggal kita pelajari saja. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ini berhubungan dengan control register tadi, karena di dalam program kita butuh control word dan control register. Misalkan ini sistem CPU-nya ada di sini, ya. Sistem mikroprosesornya atau Z80-nya, karena kita menggunakan CPU Z80, mikroprosesornya ada di sini. Kita butuh program untuk mengontrol PPI ini PPI-nya, kemudian bisa sebagai input, port A, port B, port C-nya sebagai input atau sebagai output, tergantung control word tadi. Nah, selain control word tadi, kita butuh chip select-nya hidup dikontrol oleh sebuah pendekode namanya, yang kita gunakan rangkaian multiplexer atau decoder atau multiplexer, biasanya 74 138 atau 74139 yang kita gunakan. Berarti decoder kita sudah pernah pelajari juga. Bagaimana cara menghubungkannya? Yaitu menghubungkannya mulai dari A0, ya, A0 masuk ke sini, tapi yang A2, ya, A1 dan A0 masuk langsung ke PPI-nya, kemudian A2 sampai A7-nya, ya, dipakai untuk mengontrol chip select. Jadi alamat A0 dan A7 inilah yang ditentukan untuk mengontrol register ini. Seperti tadi saya bilang 40, 41, 42, 43 itu. Itulah yang dipakai. Jadi ini kontrol register dihubungkan dengan A-nya, lalu A ini diaktifkan dengan bahasa mesin berapa dalam programnya, lalu dikeluarkan ke sini, lalu ini chip select-nya dihidupkan. Ketika 0 keluar di sini berarti chip select-nya hidup, dan mengontrol control word yang tadi, yang mana sebagai output dari portnya, port A atau port B atau port C dan seterusnya. Nah, itulah, jadi ini rangkaiannya, ada decodernya, kemudian ada PPI-nya, ada rangkaian tambahan di luar. Kalau rangkaian ini adalah sistem mikroprosesornya, ya, ini mikroprosesornya, kemudian rangkaian tambahannya ini, dan tambahan lagi rangkaian yang akan dikontrol. Kita tambah sendiri rangkaian apa? Apakah lampu berjalan, lampu lalu lintas, atau mengontrol kaki robot, tangan robot, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah yang dibutuhkan di dalam PPI yang terprogram tadi, atau interface yang diprogramkan. Jadi seperti contoh yang tadi, A0-nya 0 dan A1-nya 0, berarti port A-nya yang dioperasikan. Kemudian kalau A1-nya 0, A0-nya 1, berarti port B-nya yang dioperasikan. Dia sebagai input, sebagai output, tergantung lagi programnya. Ini control word-nya, control registernya ini. Kemudian kalau 1-1 berarti control register. Makanya tadi 3 itu, yaitu 43 tadi, itu ada di control register. Kita lihat ulang nanti di programnya. Nah, bagaimana kalau seandainya, ini dia, ini untuk decodernya, ya. Jadi decodernya dihubungkan dengan A7, A0, A2 sampai A7 dengan
input output requestnya, lalu keluarannya atau outputnya masuk ke chip select dari 8255. Nah, itu untuk rangkaian yang kita programkan. Ini juga bisa kita coba praktekkan tanpa program. Jadi kita hubungkan 8255 ini dengan 5 volt, kemudian ke ground, lalu read-nya kita masukkan ke saklar, write-nya kita masukkan ke saklar, chip select-nya kita masukkan ke saklar. Berarti kita operasikan secara manual. Kita coba hanya ingin membuktikan. Lalu kita masukkan datanya sesuai dengan data yang kita butuhkan, data ini. Jadi data D0 sampai dengan D7 ini ada 8 bit tadi, kita kombinasikan ya. Karena ini port A-nya sebagai output, berarti ambil yang untuk outputnya kita masukkan data di sini. Jadi 8 berapa? Nanti lihat kalau port A-nya output pada bagian control word itu. Kemudian saklarnya port B-nya sebagai input ya. Nah, kalau inputnya berapa, maka dia akan terbaca dan masuk ke A-nya. A-nya akan hidup sesuai dengan lampu ini, dengan input yang dimasukkan dari port B0 sampai dengan B7. Nah, ini kita boleh coba. Kemudian ada catatan-catatan penting, misalnya untuk operasi inisialisasinya ada, kemudian untuk operasi menulisnya ya, ini untuk operasi menulis itu ada saklarnya, dioperasikan dari saklar dari gambar tadi. Kemudian operasi membaca itu ada saklarnya, misalkan saklar resetnya dibuka, saklar A0-nya ditutup, kemudian SA1-nya dibuka dan seterusnya. Kemudian ini saklar write-nya ditutup, chip select-nya dibuka artinya 0, kemudian ditutup, kemudian read-nya ditutup lalu dibuka, ini operasi membaca. Nanti dibuka dan tutup itu operasi menulis dan seterusnya. Lalu ini adalah operasi dasarnya. Jadi operasi dasarnya chip select dan sebagainya saya sudah tergambar di atas tadi. Nah, inilah sesungguhnya penjelasan tentang PPI atau interface yang dapat diprogramkan, atau fungsi, semuanya interface ya, fungsi dari interface. Jadi yang terpenting di sana adalah bagaimana memprogramkan input outputnya atau portnya, dan bagaimana kontrol wordnya, yaitu control wordnya, kemudian bagaimana kontrol registernya. Kemudian kita dalam rangkaiannya kita butuhkan decoder atau multiplexer, kemudian kita butuh IC-nya sendiri, dan butuh rangkaian apa yang kita kontrol. Demikian saya kira, mudah-mudahan berguna, dan ketika ada yang belum memahami atau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada saya lewat channel, kemudian bisa lewat Facebook atau WA juga. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Terima kasih.